Oke, saudara sekalian, saya ajak kita sekarang membuka Alkitab kita, melanjutkan eksposisi kita dari kitab 2 Samuel. Kita masuk hari ini di dalam pasal yang kedua. 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mari kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat pertama. Saudara-saudara jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing membaca ayat yang kedua. Kita membaca berganti-gantian dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan mulai ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian, ayat yang kedua, bergantian seterusnya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Saudara, kita mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan sekali lagi di dalam doa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan sediakan, untuk kesempatan, untuk kesehatan, untuk internet yang masih boleh ada, sehingga kami tetap boleh berbakti kepada Tuhan, baik kami ada di Melbourne maupun di Auckland dan juga di tempat-tempat yang lain. Kami mohon belas kasihan Tuhan sekali lagi bagi setiap kami, sehingga setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing ataupun kami yang berkumpul bersama-sama di Auckland, kami dengan hati yang sungguh boleh mendengar akan firman Tuhan. Kami boleh dengan segenap hati dan pikiran kami boleh mendengar dengan kebenaran firman-Mu, dan Kau yang melembutkan hati kami sehingga kebenaran firman itu boleh membentuk akan hidup kami dan mengarahkan seluruh hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Pimpin ya Tuhan, berkati setiap kami, karena kadang-kadang kami begitu sulit menyadari akan kehadiran Tuhan ketika kami beribadah di rumah kami sendiri. Kami mohon Roh-Mu yang kudus, yang berkata-kata melalui firman-Mu, yang mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memimpin setiap kami, berkata-kata ke dalam hati, membentuk pikiran kami, mendorong hidup kami, menggairahkan hidup kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mentaati dan mengalami segala kebaikan, anugerah, pembentukan
pengkoreksian dari Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin setiap kami ya Tuhan, dan berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, saudara sekalian, kita sampai kepada pembahasan mengenai Daud di sini yang diurapi menjadi raja atas Yehuda. Ya, kalau sudah masih ingat beberapa waktu yang lalu, kita mungkin sebagian besar kita sempat melihat sedikit atau mungkin mengikuti juga cukup banyak akan debat presiden Amerika yang pertama, ya, yang dikatakan sebagai the worst presidential debate ever, ya, satu debat presiden yang kacau, yang penuh dengan interupsi, yang penuh dengan serangan-serangan yang membabi buta tanpa ada substansi yang diberitakan. Ya, saya rasa itu juga saya hanya sempat lihat sedikit. Ini debat apa ini, kacau luar biasa, ya, dan sudah matikan saja. Dan juga menjadi satu memang menggambarkan politik yang sangat menjijikkan apa yang terjadi sekarang di Amerika ini. Saudara sekalian, teks kita hari ini yang kita baca sekilas, kalau kita membaca sekilas juga seperti hanya urusan politik, gitu ya, urusan politik dan perebutan kekuasaan antara Daud dengan Abner dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita memperhatikan lebih teliti akan bagian ini, sebenarnya ini adalah sesuatu peristiwa yang sangat penting ya di dalam kehidupan sejarah umat Tuhan, khususnya sejarah kerajaan Daud yang dipilih dan didirikan oleh Tuhan sendiri. Ini kita akan melihat di sini adalah suatu kerajaan yang ditegakkan berdasarkan pimpinan Tuhan, yaitu kerajaan Daud dengan Yehuda yang mengurapi Daud menjadi raja di situ. Dan kemudian saat kerajaan ini dilawan oleh kerajaan lain, kerajaan pertentangan, kerajaan yang melawan kehendak Tuhan, yang dibangun di atas ambisi manusia, yaitu kerajaan yang didirikan oleh Abner dengan mengurapi akan Ishiboset menjadi raja di situ. Jadi ini sesuatu peristiwa yang penting sekali, dan khususnya juga tentu bagi kita kalau kita mengerti ini adalah kerajaan Allah yang didirikan dengan representasi Daud yang dipimpin, dipilih oleh Tuhan, dengan juga kerajaan dari Ishiboset yang didirikan oleh Abner, khususnya orang yang paling utama di situ. Ini adalah pertentangan, adalah kerajaan kerajaan Allah dengan kerajaan daripada dunia ini. Saudara sekalian, dan kalau kita melihat di situ, maka ini menjadi sangat-sangat relevan juga bagi kita dan bagi umat Tuhan sepanjang sejarah, bahwa saudara dan saya yang adalah orang-orang percaya, yang adalah anggota kerajaan Allah, maka kita pun akan juga mengalami akan dinamika dan pertentangan dan kesulitan dan juga keindahan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita sebagai anggota kerajaan Allah, tetapi diutus di tengah-tengah dunia ini, yang dunia yang dikuasai oleh setan dan dunia yang sudah berdosa ini. Kita melihat di sini bagaimana di tengah-tengah segala kesulitan itu kita boleh belajar dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam teks ini. Paling sedikit ada 3 hal kita sebagai anggota daripada kerajaan Allah bisa belajar hal yang penting yang Tuhan ingin kita ajarkan melalui teks kita pada hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama adalah kita melihat bahwa ada kerajaan yang didirikan oleh Daud dan melalui suku Yehuda. Ini adalah kerajaan yang ditegakkan di bawah pimpinan Tuhan. Ayat yang pertama hingga ayat yang keempat kita melihat di situ. Kita melihat di situ ayat pertama hingga ayat yang keempat adalah Daud sebelum dia mengambil langkah apapun, yang pertama-tama dilakukan Daud dia bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Ayat 1 dimulai dengan itu. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman Tuhan, ke Hebron. Mungkin tidak dikasih tahu dengan detail bagaimana Daud melakukan ini, tetapi dari sebelum-sebelumnya kita bisa duga kemungkinan besar melalui Imam Abiatar, ya, dia bertanya, dan juga dengan Imam Abiatar memakai Urim dan Tumim dan sebagainya, yang memang representasi daripada Tuhan, ya, mewakili umat Tuhan kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan.
Jadi di sini poin yang pertama yang kita melihat di sini, Daud tidak mengambil langkah apapun sebelum dia datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan dan mohon akan pimpinan Tuhan. John Calvin dalam komentarnya mengatakan ini sesuatu yang sangat penting. Dia mengatakan demikian. Meski Daud tahu bahwa Allah telah memilih dia menjadi raja, dan meski waktunya sudah matang karena Saul sudah mati untuk dia menikmati mahkota itu, Daud tetap bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Why? John Calvin bertanya rhetorically, mengapa Daud melakukan itu? Mengapa dia tetap bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu meskipun dia tahu bahwa Allah telah memilih dia menjadi raja, dan meskipun dia tahu waktunya sekarang sudah tiba karena Saul sudah mati, raja Israel itu. John Calvin melanjutkan mengatakan, karena meskipun Daud tahu dia ada di jalan yang benar, tetapi dia juga menyadari bahwa dia bisa salah kalau Tuhan tidak terus memimpinnya. Ini menjadi poin yang penting sekali, saudara sekalian. Ya, meskipun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah di dalam lindungan pertolongan Tuhan, tetapi biarlah karena itu kita terus perlu bersandar, berharap, berdoa, mohon pimpinan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, mohon hikmat daripada Tuhan untuk setiap langkah-langkah yang kita ambil, khususnya langkah-langkah yang penting yang harus kita ambil. Kita boleh sungguh-sungguh mengambil langkah-langkah yang tepat di dalam pertolongan dan pimpinan dan belas kasihan Tuhan. Saya teringat kemarin di hari Jumat yang lalu, ya bukan Jumat ini, Jumat sebelumnya lagi, kita sempat rapat sinode. Seperti saudara tahu, saya adalah salah satu anggota Badan Pengurus Sinode untuk periode ini. Dan kemarin 2 minggu lalu itu rapat, Pendeta Stephen Tong yang pimpin, dan ya bersyukur ada hikmat-hikmat yang Pak Tong bagikan kepada kita sekalian. Dan salah satunya adalah Pak Tong mengatakan, saya paling khawatir, paling takut itu untuk memindahkan akan hamba Tuhan itu melayani di tempat mana. Lagi bicara ada beberapa hamba Tuhan sebenarnya yang mau ditempatkan di cabang-cabang yang ada. Saya sangat khawatir karena kalau itu adalah tindakan yang salah, ya, maka tindakan yang tidak tepat, tindakan yang bukan di dalam pimpinan Tuhan, tetapi karena ambisi, karena motivasi yang keliru, dengan yang tidak murni dan sebagainya, maka itu bukan hanya merusak akan hamba Tuhan itu, merugikan hamba Tuhan itu, tetapi juga akan merusak jemaat, di mana jemaat itu juga akan dirugikan selama mungkin bertahun-tahun akan terjadi, mungkin terjadi perpecahan, mungkin terjadi sakit hati, mungkin terjadi pertempuran dan sebagainya. Itu menjadi suatu kekhawatiran. Karena itu kita patut sungguh-sungguh minta belas kasihan Tuhan, minta pimpinan Tuhan dan hikmat daripada Tuhan untuk memindahkan hamba-hamba Tuhan dan sebagainya yang tepat sesuai pimpinan Tuhan, baik bagi hamba Tuhan itu maupun bagi gerejanya dan panggilan Tuhan bagi umat Tuhan bagi secara keseluruhan sinode. Saudara sekalian, inilah saya percaya semangat yang juga kita boleh belajar, ya, dan yang John Calvin di sini katakan bahwa meskipun Daud tahu bahwa Allah telah memilih dia menjadi raja, dan meskipun dia tahu bahwa waktunya sekarang sudah tiba karena sudah tidak ada lagi raja di Israel, Saul sudah mati, Yonatan sudah mati, sekarang waktunya dia menjadi raja, tetapi dia tetap tidak berani melangkah tanpa dia terlebih dahulu bersandar kepada Tuhan, tanpa lebih dahulu dia bertanya kepada Tuhan, tanpa terlebih dahulu dia meminta akan pimpinan Tuhan akan apa yang dia kerjakan. Biarlah kita senantiasa melakukan itu. John Calvin mengingatkan kepada kita, melanjutkan dia, biarlah kita senantiasa berseru, bersandar kepada Tuhan untuk setiap langkah-langkah yang kita boleh ambil, dan Tuhan pasti akan memimpin akan umatnya yang bersandar dan berseru kepada dia. Saudara sekalian, kita melihat karena itu setelah firman Tuhan datang kepada Daud, maka Daud dengan yakin, dengan pasti, karena pimpinan Tuhan, perkataan Tuhan sudah tiba kepada dia, maka dia meninggalkan Ziklag. Kita mengetahui Ziklag, Daud dan rekan-rekannya, orang-orangnya, keluarganya, semuanya di situ masih ada di Ziklag yang adalah di daerah Filistin. Kita tahu sebelumnya.
Ya, maka dia membawa seluruh keluarganya dan seluruh orang-orangnya dengan keluarga-keluarga mereka semua meninggalkan Ziklag dan pergi ke Hebron. Dengan kata lain, dia sudah meninggalkan Filistin, membakar jembatan, putus hubungan dengan Filistin, dengan Ziklag, dan sekarang mereka pergi bersama-sama ke Hebron, salah satu kota yang penting, bahkan mungkin pada saat itu kota yang terpenting di dalam sejarah covenant Allah dengan umatnya. Ini akan apa? Karena ini di Hebron itulah, di kota tertentu di Hebron itu tempat dikuburkannya Abraham dan Sarah, tempat dikuburkannya Ishak dan Ribka, tempat dikuburkannya Yakub dan Lea. Disitulah ini adalah tempat yang penuh dengan sejarah dari covenant antara Allah dengan umatnya. Hebron terdapat di selatan dari Yerusalem dan di atas bukit kira-kira 1000 meter di atas permukaan laut. Kota yang paling penting di Yehuda, ya, Hebron ini. Disinilah kemudian kita membaca orang-orang Yehuda mengurapi Daud menjadi raja. Ayat yang ke-4a. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh kaum Yehuda dan Daud di sini bukan menganggap bahwa urapan daripada Samuel itu tidak sah. Kita sudah tahu bahwa sebelumnya di dalam kitab 1 Samuel sudah mengurapi Daud melalui pimpinan Tuhan menjadi raja atas Israel. Tetapi ini yang dilakukan oleh orang Yehuda, mengurapi Daud lagi di sini, bukan mengatakan bahwa urapan Samuel itu tidak sah, bukan. Tetapi artinya ini di sini adalah konfirmasi. Ini seperti CD kalau kita di dalam baptisan kita. Bukan baptisannya tidak sah, tetapi ini adalah konfirmasi. Dan ini seperti perkataan amin, ya amin, bahwa apa yang dikerjakan oleh Samuel adalah pimpinan Tuhan, dan betul adalah Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas Yehuda dan atas seluruh Israel nanti. Ini adalah konfirmasi terhadap apa yang telah ditetapkan Allah melalui Nabi Samuel. Dan ini sesuatu yang penting, saudara sekalian. Apa yang terjadi di sini? Bahwa disinilah pertama kali kerajaan Allah menjadi visible. Disinilah pertama kali kerajaan Allah menjadi kasat nyata. Boleh ada bentuknya sekarang. Daud menjadi raja atas kaum Yehuda meskipun masih sangat kecil. Ini sesuatu yang penting dan signifikan. Apa yang terjadi di sini? Karena Daud sesungguhnya masih jauh dari menjadi raja atas seluruh Israel. Ini hanya akan terjadi nanti 3 fasal kemudian. Fasal yang kelima, Daud betul-betul secara resmi menjadi raja atas seluruh Israel. Ya, apalagi nanti kemudian kerajaannya akan menjadi semakin luas. Baru terjadi nanti fasal-fasal selanjutnya setelah fasal 5 itu. Tetapi di sini fasal kedua, disinilah pertama kalinya raja yang dipilih oleh Tuhan secara visible itu menyatakan kuasanya. Secara visible, nyata bentuknya meskipun masih sangat-sangat kecil. Ini suatu prinsip yang penting bagi kita dan bagi kerajaan Allah yang dikerjakan oleh Allah sendiri dalam dunia ini. Kalau sudah masih ingat, Tuhan Yesus ketika datang, dia mengatakan kerajaan Allah itu adalah seperti biji sesawi. Itu adalah biji atau benih yang terkecil dari semua benih sayur-sayuran yang ada pada waktu itu. Sesuatu yang sangat kecil, yang sangat tidak signifikan di mata dunia. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kalau ini adalah kerajaan Allah, benih ini adalah kerajaan Allah, maka meskipun dia sangat kecil, dia akan bertumbuh, dia pasti bertumbuh dan akan bertumbuh menjadi pohon sayur-sayur yang terbesar di mana burung-burung akan bersarang di dalamnya. Saudara sekalian, kalau meskipun ini sangat kecil, apa yang terjadi di sini kecil sekali, seperti tidak menjadi semua orang Israel banyak yang tidak tahu. Hanya di satu kota, di Hebron, meskipun kota yang penting, tetapi hanya suku Yehuda dari 12 suku yang lain, hanya suku Yehuda yang mengakui bahwa Daud itu adalah raja atas mereka. Tetapi meskipun kecil dan tidak signifikan di mata dunia, tetapi ini adalah kerajaan yang Tuhan sendiri dirikan. Raja yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Karena itu
dia akan bertumbuh dan dia pasti akan bertumbuh seperti kerajaan Allah yang Tuhan sendiri dirikan di dalam dunia ini. Maka meskipun dia seperti biji sesawi, tapi ketika dia bertumbuh, dia akan menjadi semakin besar. Bahkan kuasa yang terbesar pun tidak akan mengalahkannya, yaitu kuasa maut yang akan dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Richard Pratt di dalam Global Convention yang baru lewat. Ya, dia bertanya kepada kita satu pertanyaan retorik yang buat kita berpikir. Dia bertanya, 2000 tahun yang lalu, apakah ada kerajaan Allah di Indonesia? 2000 tahun yang lalu, apakah ada kerajaan Allah di Amerika, di USA, di Eropa, dan bahkan di Australia ataupun New Zealand? Tentu jawabannya tidak ada. 2000 tahun yang lalu, ya, waktu Kristus baru datang ke dalam dunia di Israel, tidak ada orang Kristen di mana-mana di seluruh dunia. Ya, tidak ada. Tetapi dimulai dari 12 murid, ya, dimulai dari 12 murid, dan bahkan di dalam karena 12 murid sepanjang hidup mereka yang begitu sederhana, orang-orang yang sangat sederhana. Tapi ini Tuhan dirikan, Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengerjakannya. Yang melanjutkan dari apa yang sudah dikerjakan dalam perjanjian lama, sekarang kerajaan Allah tiba secara nyata di dalam hidup dan pelayanan daripada Kristus, dan memulai dengan 12 murid, tapi terus bertumbuh. Sehingga bahkan kemarin Global Convention saja di Indonesia, negara yang sangat sedikit orang Kristennya, itu boleh mengadakan satu convention yang diikuti lebih dari 34.000 di seluruh dunia. Saudara sekalian, Richard Pratt juga mengingatkan kita, ya, ini bisa terjadi. Salah satu halnya ini semua karena anugerah Tuhan, karena pekerjaan Tuhan, tetapi dia mengingatkan bahwa salah satu yang Tuhan pakai untuk boleh kerajaan Allah ini boleh berkembang dari mulai 12 orang sampai menjadi miliaran orang di seluruh dunia. Ada satu ciri yang penting daripada umat Tuhan. Cirinya adalah orang yang hidup dalam kerajaan adalah orang-orang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang sudah diberkati, dipanggil dan diberkati oleh Tuhan, kemudian mereka sadar, mereka tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi mereka dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Tuhan sudah memanggil Abraham, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Hanya Abraham dengan istrinya Sarah, 2 orang yang bahkan tidak mempunyai anak. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan aku akan memberkati engkau, supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Saudara sekalian, itulah panggilan kita. Itulah panggilan kita sebagai umat Tuhan, yang Tuhan sudah panggil untuk kita boleh menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh sadar. Tanpa kesadaran ini, tanpa mengikuti panggilan Tuhan, maka sangat sulit sekali bahwa kerajaan Allah di dalam dunia ini, khususnya dalam konteks hidup kita, akan berkembang menjadi lebih besar. Tetapi kalau kita adalah umat Tuhan yang setia dan mengerti panggilan Tuhan dan mengikuti tanda-tanda dari umat Tuhan, yaitu salah satu yang Richard Pratt ingatkan bahwa kita tidak hidup bagi diri sendiri, tetapi bagi orang lain, bagi mengasihi orang lain, bagi menjadi berkat bagi orang lain. Maka meskipun kecil, meskipun masih seperti tidak berdaya, maka sebenarnya Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan pasti akan menyatakan kebesaran, kemuliaan, keagungannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat murid-murid Kristus yang pertama, mereka pun di dalam hampir seumur hidup mereka masih ada di dalam fase yang disebut sebagai fase Hebron. Masih di Hebron, masih satu umat saja. Belum sampai ke dalam di dalam hidup mereka, meskipun sempat di dalam Kisah Para Rasul, maka ada 3.000 orang yang bertobat, tetapi itu pun dibandingkan dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu masih merupakan sangat-sangat kecil daripada hidup mereka. Tetapi mereka terus setia,
Karena mereka tahu Kristus telah mati, Kristus telah mengalahkan dosa, Kristus telah bangkit dan berkuasa, dan segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepada Dia, dan Dia telah mengutus Roh-Nya yang kudus itu diam di antara umat Tuhan, diam di antara akan murid-muridnya, sehingga mereka pergi, mereka menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Meskipun sampai matinya mereka, banyak murid-murid itu hanya melihat di dalam hanya masa Hebron, masih ada, tetapi masih kecil sekali. Mereka tidak pernah mungkin membayangkan bahwa kerajaan Allah itu akan tersebar mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, betul-betul sampai ke Eropa, ke Amerika, ke Indonesia, ke Australia, ke New Zealand. Dan itu terus ada di mana-mana. Saudara sekalian, karena itu kita melihat di sini poin yang kita boleh renungkan adalah biarlah kita jangan menjadi kecil hati kalau kita masih melihat keadaan kita masih sangat kecil sesungguhnya. Banyak anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita di Melbourne dan di Auckland, tapi sesungguhnya masih sangat-sangat kecil dari apa yang ada. Berjuta-juta orang yang ada di kota Melbourne, ada lebih dari 1 juta orang yang ada di Auckland. Ya, tetapi ya, kita dengan jumlah yang ada, dengan keadaan kita masih sangat-sangat kecil. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita di sini, poin yang pertama, biarlah kita jangan kecil hati. Kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan, kalau kita boleh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, kalau ini adalah kerajaan Allah yang Tuhan kehendaki, gerejanya yang Tuhan bangun, dan kita hidup di dalam kehendaknya, maka Tuhan pasti akan pimpin. Tuhan pasti akan berkati. Meskipun ini adalah biji sesawi, dia pasti akan bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kemuliaan namanya, sejauh, sebesar, dan seluas yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tapi yang kedua adalah syaratnya. Salah satu syarat yang kita boleh taati adalah biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang memikirkan diri sendiri, memikirkan kenyamanan diri sendiri, memikirkan kepentingan diri sendiri. Tapi kita menjadi orang-orang yang boleh mengasihi akan orang lain. Hidup boleh memikirkan, berjuang untuk kebaikan, kepentingan daripada orang lain. Ketika kita semua, baik kita yang di Melbourne, baik kita yang ada di Auckland, bersama-sama berjuang untuk mengasihi orang lain, untuk memikirkan kepentingan orang lain, untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengenal akan Kristus dan kerajaannya itu. Maka Tuhan akan memberkati, Tuhan pasti akan memimpin, Tuhan pasti akan menolong kita. Ini hal yang pertama yang kita boleh renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Hal yang kedua, saudara sekalian, hal yang kedua adalah kita membaca dari ayat yang ke-4b hingga ayat yang ke-7. Ini adalah kemudian Daud, di sini kita melihat memperluas akan kerajaannya dengan cara yang tulus dan yang menarik sesungguhnya. Saya bacakan sekali lagi bagi saudara, ayat dari 4b sampai ayat yang ke-7. Ketika Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat demikian yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka." Ini kita melihat poin yang kedua. Bagaimana Daud yang sudah dipimpin Tuhan, dipanggil Tuhan, yang sudah diurapi menjadi raja atas kaum Yehuda. Sekarang dia mulai memperlebar kerajaannya. Dengan pertama-tama dia reach out kepada orang-orang di Yabes Gilead. Dan dia ketika dia reach out kepada orang-orang, menjangkau orang-orang Yabes Gilead, dia menjangkaunya, mengatakannya dengan kata-kata berkat yang menguatkan mereka. Kata dan ajakan kemudian untuk bergabung dengan kerajaannya sesungguhnya. Tentu ada unsur politik di sini. Ya, ini kerajaan zaman itu, ya ada unsur politik di situ. Tetapi ya kita lihat di sini, ini adalah politik yang jujur. Ya, ini adalah politik yang berdasarkan kebenaran.
Ya, di dalam ayat yang Daud sebenarnya memuji mereka, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan mereka. Daud menyatakan apresiasi kepada mereka karena mereka telah dengan berani, dengan sungguh-sungguh mengasihi akan Saul yang dengan mengambil resiko mengambil mayat Saul itu. Daud dengan sungguh-sungguh menyatakan akan apresiasi dan juga menyatakan berkat kepada mereka. Dan kemudian ayat yang ke-7 khususnya, di situ Daud kemudian mengajak orang-orang ini. Jadilah orang-orang yang gagah perkasa karena itu. Kuatkan hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun Tuhanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Daud di sini mau mengatakan kepada mereka, engkau telah menjadi gagah dan perkasa di dalam pasal yang ke-31 1 Samuel. Bagaimana kita membaca di situ, bagaimana orang-orang Yabes Gilead itu dengan berani, dengan bahaya yang mereka harus hadapi. Mereka menurunkan akan mayat Saul yang digantung oleh orang-orang Filistin itu, membawanya dan menguburkannya dengan terhormat di kota mereka. Sekarang Daud mengatakan, sekarang engkau kuatkanlah hatimu, jadilah gagah perkasa. Engkau sudah membuktikan waktu itu kegagahan dan keperkasaanmu. Sekarang nyatakan lagi kegagahan dan keperkasaanmu dengan bersama-sama dengan kami, dengan bersama-sama dengan aku yang sekarang telah diurapi menjadi raja. Rajamu Saul sudah mati, sekarang aku telah diurapi menjadi raja. Sekarang bersama-sama dengan aku, marilah kita berjuang untuk kerajaan Allah yang Tuhan telah berikan kepada diriku. Ini saudara sekalian, ini yang kita boleh belajar daripada Daud, ya. Ajakan yang tulus, ajakan yang benar, tetapi juga ajakan yang menarik dan menantang orang-orang Yabes Gilead. Bukankah ini juga sifat panggilan Kristus bagi saudara dan saya? Dan juga bukankah ini juga seharusnya yang kita lakukan? Sifat panggilan, ajakan kita kepada orang-orang lain. Dengan tulus, dengan benar, tetapi juga dengan menarik dan menantang mereka untuk ikut di dalam kerajaan Allah ini. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28-30 kita belajar di sini. Apa yang dikatakan oleh Kristus, ajakan Kristus bagi umatnya. Matius 11 ayat 28-30 saya bacakan bagi saudara sekalian. Ayat yang terkenal sekali, perkataan Tuhan kepada murid-muridnya. Dia berkata di dalam Matius 11, 28-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ini adalah panggilan yang penuh berkat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sekaligus panggilan yang menarik dan penuh dengan tantangan. Kenapa saya katakan penuh berkat dan anugerah dan menarik? Karena siapa yang tidak mau kelegaan? Siapa orang di dunia ini yang tidak mau kelegaan? Deep rest for your soul. You will find rest for your soul. Siapa yang tidak mau mendapat kelegaan dan ketenangan jiwa yang dalam? Pasti semua orang memerlukan dan menginginkan akan hal itu. Tapi Tuhan Yesus menyatakan di sini, satu-satunya jalan adalah engkau datang kepadaku dan memikul kuk yang kupasang kepadamu dan belajar dariku. Saudara, ini adalah sangat jelas juga bahwa bukan hanya menarik, bukan hanya penuh anugerah dan berkat, kelegaan pada jiwamu, ya, dan bahkan kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tetapi juga biar bagaimanapun ini jelas ini adalah kuk. Kuk itu kalau saudara tahu adalah kuk yang dipakai di atas lembu, ya, lembu. Dan di sini gambarannya adalah belajarlah kuk yang datanglah kepadaku akan memberikan kelegaan padaku, aku akan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Gambarannya adalah kuk yang seperti lembu, dua lembu. Kristus adalah salah satu lembunya itu, dan kita adalah seperti lembu yang kedua yang dipasang bersama-sama dengan satu kuk yang mempersatukan kita.
mempersatukan kita dengan Kristus, dan kita belajar daripada Kristus. Dan kalau kita membaca di dalam biasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, dan mungkin juga sampai hari ini, bahwa biasanya adalah lembu yang lebih tidak berpengalaman, yang baru, yang adalah kita, seperti kita, yang tidak pengalaman, yang sangat baru, itu dipersatukan dengan lembu yang lebih kuat, yang lebih berpengalaman, yang lebih mengerti, sehingga ketika dipasang menjadi satu kuk, lembu yang baru yang tidak berpengalaman itu tidak mengerti, kadang-kadang jalannya menjadi kacau, tidak bisa kemana-mana. Itu belajar dari lembu yang lebih kuat dan lebih berpengalaman untuk membajak sawah, untuk membajak tanah, sehingga tanah itu menjadi gembur. Inilah gambaran yang sedang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Ya, gambaran yang ketika kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh dipersatukan dengan Kristus, maka sesungguhnya Tuhanlah yang akan memimpin kita. Hanya melalui bersandar datang kepada Dia, hanya dengan bergantung dipersatukan dengan Kristus, maka adalah sepertinya ketika kita dipersatukan dengan Kristus dalam satu kuk itu, maka Dia adalah lembu yang lebih kuat itu. Dia akan memimpin, Dia akan memberi kekuatan, Dia memberi arah, sehingga kita akan mengikuti kemana Dia berjalan, kemana Dia melangkah, kemana Dia memimpin, dan kita akan belajar daripada Tuhan. Dan disinilah kita melihat bahwa justru di sini adalah ketika kita datang kepada Dia, ketika ini tunduk kepada Dia, maka kita akan mengalami kelegaan yang sejati. Kita mengalami bahwa kuk yang kupasang itu enak. Dan beban yang Kristus berikan kepada kita adalah sebenarnya ringan. Sekali lagi ada konsep paradoks di sini, ya. Ya, kuk itu selalu adalah beban yang berat. Kuk itu selalu adalah sesuatu yang tidak enak. Harus bekerja menanggung beban berat dan bekerja dengan keras. Itu adalah kuk yang dipasang di atas lembu. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tentu ini panggilan yang tidak mudah, panggilan yang menuntut total submission. Ini artinya, ketika dipasang kuk itu, maka tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Kita harus ikut seperti lembu yang ikut kepada lembu yang satu lagi. Dia harus ikut karena dipersatukan, tidak bisa kabur. Karena kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya pengalaman. Ini lembu yang lebih kuat yang akan memimpin. Kita tidak bisa memimpin lembu yang kuat itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau itu yang terjadi, kekacauan dan kerusakan bagi hidup kita. Tetapi kita mau tidak mau harus tunduk, total submission kepada Tuhan. Tetapi ini adalah satu-satunya jalan untuk kita boleh mendapat kelegaan yang sejati. Inilah satu-satunya jalan yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan akan kedamaian yang dalam sedalam jiwa kita. Saudara sekalian, ini yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Sebaliknya kalau kita tidak taat dan kita melakukan akan kehendak kita sendiri, maka sesungguhnya yang terjadi adalah kekacauan dan kerusakan. Dan meskipun kita seolah-olah mendapatkan sedikit kesenangan yang sementara, tetapi ultimately akan menjadi kerusakan dan kekacauan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya berdoa untuk masa-masa pandemik ini, ya, khususnya yang dialami oleh kita semua. Biarlah kita juga doakan untuk orang-orang yang bergumul berat, mendapat kesulitan yang besar dalam masa-masa ini dengan segala macam kesulitannya, sehingga dalam masa-masa ini khususnya mereka yang belum percaya kepada Tuhan atau kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita makin beriman, makin bersandar kepada Tuhan. Mereka yang belum percaya sungguh-sungguh boleh datang dan menyadari bahwa hidup di luar Tuhan, hidup yang tidak taat kepada Tuhan, hidup yang tidak percaya kepada Tuhan, hidup yang ingin melakukan kehendak kita sendiri, akan mengalami kekacauan, kerusakan, kekacauan akan jiwa dan sebagainya. Sekarang ini banyak orang-orang yang hidupnya selama ini rasa oke tanpa Tuhan, ya, tanpa Tuhan, dan hidup menurut kehendaknya sendiri. Dengan adanya lockdown ini berbulan-bulan, maka akan menjadi
tekanan-tekanan yang begitu besar. Dan kalau tidak kembali kepada Tuhan, kalau tidak kita menyia-nyiakan kesempatan ini, tidak bersandar dan berharap makin dekat dan bergantung pada Tuhan, dan mereka yang belum percaya menjadi percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka setelah selesai daripada lockdown ini, saya khawatir bukan kita menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih kacau, lebih rusak, dan terus mencoba mencari pelarian yang akan lebih menghancurkan akan kehidupan kita. Saya mulai ada kesadaran ini waktu saya baca apa yang terjadi di Queensland. Ya, Queensland itu kita tahu mereka sudah lebih dahulu, sudah lama sekali, sudah cukup lama itu ada kelegaan, banyak hal yang bisa dibuka dan boleh mengerjakan banyak hal. Tapi salah satu yang saya baca di koran adalah menarik. Ya, ada satu analisa yang menyatakan setelah lockdown di Queensland itu dibuka, ya, setelah restriction itu dilonggarkan, maka poker mesin, poki, ya, di Queensland itu pendapatannya satu mesinnya itu rata-rata double daripada sebelumnya. Double daripada sebelum masa COVID-19. Sebelum masa COVID-19 orang-orang sudah gamble menghabiskan uangnya banyak di poker mesin. Tetapi waktu lockdown mereka tidak bisa pergi. Ya, tapi setelah selesai lockdown, orang yang datang ke poker mesin menghabiskan berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan di sana, mungkin hanya untuk duduk dan masukkan uang, main mesin, untuk mendapat keuntungan, untuk mendapat kelegaan, untuk mendapat mungkin mereka sukacita, kebahagiaan daripada hal itu. Tapi justru saya percaya pasti hidupnya makin rusak, makin hancur, dan makin hancur. Satu mesin dapat double income. Tidak ngapa-ngapain, double income daripada sebelumnya. Saudara sekalian, itulah mungkin menjadi tanda, salah satu tanda kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat, kalau kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan, maka kita tidak akan, orang-orang tidak akan mengalami akan kelegaan yang sejati. Saya seringkali sekarang ini mulai jarang sekali berdoa untuk supaya pandemik ini cepat-cepat selesai. Itu semua dalam anugerah Tuhan. Tentu kita ingin pandemik ini cepat-cepat selesai. Tetapi saya percaya Tuhan masih ingin mengajar kepada manusia dalam dunia ini. Terus kalau engkau tidak bertobat, kau tidak kembali kepada Tuhan, tidak mengerti apa yang paling penting di dalam hidupmu, maka setelah pandemik ini selesai, manusia akan balik lagi seperti normal. Seperti 9/11 waktu Twin Tower itu rubuh, dihancurkan, 3.000 orang lebih mati orang Amerika. Minggu setelah itu dan minggu setelahnya lagi mungkin, beberapa minggu setelah itu, gereja penuh, orang-orang datang ke gereja, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Sepertinya hari kiamat sudah akan tiba. Mereka ketakutan, mereka datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi sedikit sekali pertobatan yang sejati terjadi. Karena itu setelah 1 bulan, setelah itu selesai, setelah semuanya kembali normal, hidup kembali lagi, kita tidak perlu akan Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Panggilan Tuhan di sini bagi saudara dan saya adalah kita boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan diri, total submission kepada Tuhan. Ini seperti Daud mengajak akan Yabes Gilead, datang, tantangan yang besar. Aku masih sangat kecil, karena masih sangat kecil. Kamu akan mengalami tantangan, kesulitan, pergumulan. Tapi ini satu-satunya jalan. Seperti kita dipanggil, satu-satunya jalan untuk kita boleh mengalami akan kelegaan yang sejati, untuk kita boleh berdamai dengan Tuhan, untuk kita boleh berada di dalam jalan yang benar, untuk kita boleh mengalami hidup di dalam kehendak Tuhan, adalah kita menundukkan diri kepada Kristus, datang kepada Tuhan, total submission kepada Dia. Di dalam segala tantangan kesulitan, pasti akan ada tantangan kesulitan. Tidak pernah ditutupi panggilan Tuhan. Kristus tidak pernah menutupi, mengikut aku, kau harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Mengikut aku, datanglah, pikul aku yang kupasang, dan belajarlah padaku. Tetapi Tuhan mengingatkan, menarik, membawa kita sadar bahwa mengikut Tuhan, meskipun banyak tantangan, tidak mudah mengikut Dia, akan ada penderitaan. Khususnya nanti kita, poin yang ketiga, kita melihat penderitaan, tantangan dari orang-orang di dalam dunia ini. Tapi ini adalah satu-satunya jalan pengharapan
Satu-satunya jalan yang akan memberi kelegaan yang sejati. Satu-satunya jalan yang akan hidup memuliakan dan berkenan kepada Tuhan. Satu-satunya jalan yang akan memberikan kita kekuatan dan anugerah yang hanya bisa dialami oleh orang-orang yang datang bersandar dan menundukkan diri secara total kepada Tuhan. Saudara sekalian, biarlah kita ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan perintah kepada kita tanpa memberikan anugerah dan kekuatan untuk kita bisa mentaati perintahnya itu. Sekali lagi saudara sekalian, Tuhan tidak pernah memberikan perintah kepada kita, memanggil kita untuk taat, melakukan kehendak-Nya, tanpa Dia memberikan anugerah dan kekuatan untuk kita bisa melakukan dan mentaati perintah itu. Artinya sebaliknya juga sama. Artinya adalah kalau kita mau mengalami anugerah dan kekuatan Tuhan, itu hanya akan diberikan oleh Tuhan ketika kita taat kepada Dia. Ketika kita menundukkan diri kepada Dia. Hanya karena di dalam ketaatan, memikul salib, memikul kuk yang Tuhan pasang itu, maka kita akan mengalami anugerahnya, penyertaannya, pimpinannya, kekuatannya. Di dalam kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu biarlah kita datang kepada Dia. Sungguh-sungguh seperti orang Yabes Gilead, meskipun tidak dicatat bagaimana respons daripada mereka. Tapi kemungkinan besar kita bisa melihat bahwa mereka ikut. Mereka datang kepada Daud. Dan ikut meskipun banyak tantangan yang ada. Tapi mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara sekalian, yang terakhir. Ketiga. Kembali kepada 2 Samuel. Maka kita akan melihat. Seperti tadi saya katakan juga bahwa ketika kita datang mengikut Tuhan, ketika Daud memanggil orang-orang Yabes Gilead, maka mereka akan menghadapi tantangan dan kesulitan dari kerajaan dunia ini. Khususnya ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saya bacakan sekali lagi. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Ishiboset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim, atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Saudara sekalian, kita dan semua orang yang diundang mengikut Kristus hari ini, kalau ada di antara saudara yang belum pernah sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Dia, maka kita adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Kristus. Kita adalah seperti orang-orang Yabes Gilead. Kalau saudara baca di dalam teks kita itu adalah berada di antara Daud dan Abner. Ya, pasal-pasal sebelumnya, ayat sebelumnya adalah bicara tentang Daud, dan ayat 8 sampai 11 adalah bicara tentang Abner. Artinya adalah orang-orang yang mengalami ancaman dan tekanan dari kerajaan dunia yang didirikan oleh Abner. Kalau saudara baca selanjutnya nanti kita akan lihat Abner ini adalah seorang alpha male, ya, seorang yang gagah perkasa, yang memiliki ambisi yang besar, seorang yang hebat di dalam perang, pasti juga badannya besar dan tenaganya sangat kuat. Ya, dan kalau kita baca di sini dan juga selanjutnya kita akan lihat bahwa Ishiboset, anak daripada Saul ini, dijadikan raja, hanya raja boneka. Sesungguhnya dialah, Abner inilah yang akan menguasai akan Israel, mencoba paling sedikit menguasai Israel. Dan kalau kita melihat konteks di sini, kita akan tahu bahwa yang dilakukan Abner di sini dengan menjadikan Ishiboset raja atas Israel dan atas kota-kota yang lain, maka bukan hanya apa yang dilakukan Abner di sini bukan hanya melanjutkan permusuhan antara Saul dengan Daud, tetapi apa yang dilakukan Abner ini merupakan perlawanan kepada Tuhan yang telah memilih Daud.
Dan bukan hanya Saul mengetahui hal ini. Kita tahu sebelum-sebelumnya di dalam 1 Samuel, Saul mengetahui berkali-kali, paling sedikit 2 kali yang dicatat, dia mengetahui bahwa Tuhan telah memilih Daud menjadi raja menggantikan dia. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, kita tahu juga bahwa Abner pun tahu bahwa Tuhan telah memilih akan Daud menjadi raja atas Israel. Dengan kata lain, apa yang dilakukan di sini adalah Abner tahu bahwa Tuhan telah memilih Daud jadi raja Israel, tetapi dengan sengaja dia mendirikan kerajaan, mengurapi akan Isi-Boset, menjadi raja dengan melawan akan kehendak Tuhan dan mencoba dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan akan Daud. Dengan kata lain, Abner mengatakan seperti orang-orang yang tidak mau mengikut Kristus, kami tidak mau dia menjadi raja atas kami. Saudara sekalian, ini adalah dosa yang sangat serius. Dosa melawan Tuhan yang ultimately akan kita tahu akan menghalangi akan kehancuran yang total berhadapan dengan kerajaan yang Tuhan dirikan sendiri. Bukankah ini juga tantangan yang dialami umat Tuhan sepanjang zaman di dalam berbagai bentuknya? Ya. Apa yang dialami oleh Yabes Gilead juga adalah apa yang dialami umat Tuhan sepanjang zaman di dalam segala bentuknya. Kalau sudah mengingat dari gereja mula-mula, kita tahu mulai dari permulaan, bahkan dari Kristus sendiri kita tahu. Kristus sendiri yang dihakimi, Kristus sendiri yang dihukum mati. Dan kita tahu setelah Kristus mati dan bangkit pun, setelah Kristus mengutus anaknya, mengutus Roh-Nya yang kudus memimpin akan umatnya, tetap gereja mula-mula, umat-umat Tuhan yang pertama, bapak-bapak gereja yang mula-mula dan seterusnya, mereka mengalami aniaya, mengalami intimidasi, mengalami pembunuhan, bahkan Stefanus dirajam batu sampai mati karena dia setia melakukan akan kehendak Tuhan. Kita belajar dari sejarah reformasi, juga banyak umat Tuhan, banyak para reformator mengalami kesulitan pergumulan. Saya membaca belum lama ini dari tulisan John Knox, reformator di Scotland, yang terkenal dengan membawa Alkitab di tangan kiri, membawa pedang di tangan kanan. Dia berperang, betul-betul membawa senjata betul di tangan kanannya, membawa senjata pedang roh di tangan kirinya. Kesadaran dia berperang, tetapi di dalam salah satu tulisannya, di dalam salah satu masa hidupnya, dia mengatakan, Tuhan, panggillah hamba-Mu sekarang. Tariklah aku kembali kepadamu, karena begitu sulit, karena begitu banyak ketidakbenaran, karena begitu banyak ketidakadilan yang ada di tengah-tengah dunia yang saya hidupi ini. Bahkan seorang John Knox yang gagah perkasa ada dalam masa-masanya begitu berduka, begitu tidak berdaya, dan meminta Tuhan memanggil dia buru-buru kembali ke hadapan Tuhan. Kita mendengar akan kesaksian hamba-hamba Tuhan di Global Convention, khususnya kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di China. Ya, kita tahu bagaimana kesulitan, pergumulan, penderitaan yang mereka alami, aniaya, penjara, penghinaan, dan tekanan yang mereka hadapi. Tapi kita melihat sepanjang sejarah mulai dari gereja mula-mula sampai hari ini gereja-gereja di China, sampai hari ini hamba-hamba Tuhan yang setia melakukan kehendak Tuhan, di tengah segala aniaya, di tengah segala tantangan, di tengah segala kerajaan dunia yang mencoba menghancurkan akan pekerjaan dan kerajaan Allah, tidak mungkin kerajaan Allah itu ultimately akan dihancurkan. Tidak akan mungkin, bahkan melalui aniaya, melalui kesulitan seperti kita mendengar dari penginjil yang mengatakan hanya yang terjadi hanya 2 hal. Orang-orang mengatakan gereja dianiaya, gereja hamba-hamba Tuhan dipenjara, umat Tuhan ditangkap dan dipukuli dan bahkan ada yang dibunuh. Mereka berseru mungkin Tuhan akan datang, mungkin Kristus segera akan datang. Tapi penginjil yang mengatakan kalau Kristus belum datang, artinya Tuhan sedang ingin menumbuhkan akan gerejanya melalui penganiayaan, kesulitan, pembunuhan, dan kematian yang dialami akan umat Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang terus terjadi. Mulai dari perjanjian lama,
dari Abner dengan orang-orangnya. Mendirikan, melawan akan kerajaan yang didirikan oleh Daud. Bukan hanya melawan Daud, bukan hanya mencoba menghancurkan Daud, tetapi intinya adalah dia sedang melawan kehendak Tuhan. Dia sedang melawan kerajaan Allah. Karena dia sendiri tahu bahwa Daud sendiri adalah orang yang dipilih, yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita yang ada di Australia, yang ada di New Zealand? Di negara-negara barat, kita boleh katakan kita ada di negara-negara yang sangat dipengaruhi oleh budaya, cara pikir, dan warisan daripada barat, yang which is banyak sekali warisan kekristenan di dalamnya. Banyak hal-hal yang baik dari permulaan daripada Australia, khususnya New Zealand, bahkan adalah negara yang didirikan oleh para misionaris. Banyak misionaris yang datang ke sana mendirikan negara New Zealand. Saya pikirkan bahwa kita yang ada di sini, meskipun kita mewarisi akan kekristenan dan mewarisi demokrasi, mewarisi keadilan, mewarisi akan banyak hal yang baik yang sudah kita alami, tetapi kita sekarang negara-negara barat termasuk Australia, New Zealand sudah mulai meninggalkan Tuhan. Dan bukan sudah mulai, bahkan sudah begitu jauh, banyak sekali meninggalkan Tuhan dalam segala hal yang kita hidupi, nilai-nilai yang dibangun, undang-undang yang didirikan, ya, sudah banyak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan bagi saudara dan saya yang hidup di negara-negara yang sangat aman, sangat makmur, seperti Australia dan New Zealand ini, yang kita di dalam masa pandemik ini, meskipun kita sangat sulit, kita yang ada di Melbourne sangat sulit, kita banyak sekali bergumul. Tapi kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat yang lain, itu kita jauh-jauh lebih baik daripada mereka. Dukungan dari pemerintah, dukungan dari keadaan dan sebagainya, dan keamanan dan rumah sakit, dan semuanya begitu banyak kita menerima hal yang baik daripada saudara-saudara kita yang ada di banyak negara-negara yang lain. Tetapi ini justru seringkali menjadi masalah. Saya memikirkan bahwa meskipun saya tidak ada di antara kita yang mengalami aniaya seperti saudara-saudara kita di China. Tidak ada di antara kita yang pernah dihukum, dimasukkan penjara, jangan apalagi dimasukkan penjara. Kita mungkin dicaci maki, mungkin pun hampir tidak pernah, karena apa yang kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Hampir tidak pernah kita mengalami akan hal itu. Paling kita ditolak kalau kita memberitakan akan Injil Tuhan. Tapi justru ini menjadi bahaya. Saya memikirkan bahwa kita yang ada di Australia, New Zealand khususnya, kita mengalami tantangan yang berbeda, dan yang in one sense itu bisa lebih mematikan daripada penganiayaan secara fisik yang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain. Tantangan yang lebih mematikan yang saya maksudkan adalah kenikmatan dan kenyamanan hidup di Australia dan di New Zealand. Kenikmatan dan kenyamanan dunia ini di mana kita hidup, dan itu seringkali meninabobokan kita dan seringkali lebih mematikan akan iman kita untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak pernah berbakti kepada Tuhan dengan mempertaruhkan nyawa kita. Kita tidak pernah datang kepada Tuhan, bahkan di dalam keadaan pandemik ini sekalipun, bahkan mungkin boleh dikatakan in one sense itu jauh lebih mudah. Persekutuan doa jauh lebih mudah. Kita datang dengan klik saja, kita boleh datang berbakti kepada Tuhan bersama umat Tuhan, menyanyi memuji-puji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita begitu bebas, tidak ada ancaman apapun, tidak ada pikiran mati dan hidup di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi masalahnya adalah apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Apakah kita menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan segenap hati. Kita boleh beribadah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Persekutuan doa begitu ada, terus menerus ada. Ada PA, Alkitab, belajar Alkitab dengan bebas, dengan kesempatan yang begitu banyak yang kita miliki. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh datang berdoa
Kita boleh datang berdoa dengan satu klik di dalam kenyamanan rumah kita. Tapi apakah kita sungguh-sungguh datang berdoa berseru kepada Tuhan? Saya pernah mendengar akan orang yang mengatakan tidak ikut persekutuan doa. Kenapa? Karena ini adalah waktunya berbenturan dengan waktu makan malam saya. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Saudara, kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Persekutuan doa yang Tuhan panggil kita untuk berdoa bersama-sama bagi umat Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Tentu berdoa juga bagi kita, termasuk kita umat Tuhan, ada kesulitan pergumulan. Tapi kita banyak berdoa syafaat bagi umat Tuhan yang Tuhan inginkan. Berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Tapi apakah kita sungguh-sungguh datang berdoa? Renungan firman. Sekarang kesempatan-kesempatan yang begitu banyak. Apakah kita sungguh-sungguh memakainya? Berbahaya sekali. Ini kadang-kadang menjadi tantangan yang lebih mematikan, bukan ancaman secara fisik, tetapi meninabobokan kenikmatan, kenyamanan dunia. Mulai menggerogoti hati jiwa kita, menarik kita jauh daripada kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang berjuang mengikut Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, memikul kuk yang Tuhan pakai. Dan kita justru belajar dalam kesulitan pergumulan mengikut Tuhan. Kita mengalami pertolongan, mengalami kedamaian sejati, mengalami anugerah dan kekuatan Tuhan. Dan hanya orang-orang yang melakukan itu. Orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang memikul salib. Orang-orang yang datang kepada Kristus dan memikul kuk yang Tuhan pasang. Hanya orang-orang demikian. Orang-orang yang mengalami anugerah, belas kasihan, kedamaian yang sejati dari Tuhan. Karena itu saya undang saudara juga di dalam setelah Global Convention, saya percaya banyak saudara mendapat berkat. Tapi apakah benar-benar saudara kita boleh kita digerakkan, tapi biarlah kita boleh sungguh-sungguh meresponi dengan benar, meresponi dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki. Dalam masa-masa seperti ini, kita bukan hanya ikut seminggu, 2 minggu, dengan sungguh-sungguh berbakti, persekutuan doa, PA, dan sebagainya. Tapi kita terus-menerus berjuang. Di situ justru tantangannya. Sekali 2 kali, kita begitu mudah ikut sebenarnya. Tetapi kalau kita dituntut minggu lepas minggu, terus-menerus, hari lepas hari, membaca, merenungkan firman. Itu yang tidak mudah. Godaan dunia, kenikmatan dunia, kenyamanan kita terus menarik kita untuk kita tidak datang dan sungguh-sungguh mengikut dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi yang perlu kita ingat adalah justru ketika kita terus-menerus memikul salib bukan sekali 2 kali, mengikut Kristus bukan seminggu 2 minggu. Kita terus-terus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus terus-menerus. Kita memikul kuk yang Tuhan pasang, terus-menerus mengikut Dia, belajar dari Kristus terus-menerus sepanjang hidup kita. Hanya ketika kita terus-menerus membentuk hidup kita, membentuk pikiran kita, membentuk kebiasaan kita, membentuk seluruh hati kita, membentuk apa yang kita inginkan, itu justru kita bukan hanya membaca dan merenungkan firman, kita bukan hanya berdoa datang kepada Tuhan, tetapi kita ingin, kita rindu, kita sukacita menginginkan hal yang Tuhan kehendaki itu. Baru itulah menjadi karakter, menjadi bentuk kita. Barulah kita menjadi akan orang-orang yang Tuhan kehendaki sebagai ciri-ciri daripada orang-orang yang adalah anggota daripada kerajaan Allah. Ketika kita terus-menerus juga dengan kebiasaan memberi kesaksian, memberitakan Injil, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, pasti tidak mudah. Pasti tidak mudah, tetapi jauh lebih mudah dibandingkan kita harus dipenjara, dibandingkan kita harus ditangkap, dibandingkan kita harus dianiaya. Masih jauh lebih mudah. Biarlah kita boleh taat kepada Tuhan. Kerajaan Tuhan akan terus bertumbuh. Pekerjaan Tuhan akan terus bertumbuh. Tapi hanya orang-orang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang hidup mau mentaati Tuhan dan hidup bagi orang lain, mengasihi orang lain, adalah orang-orang yang menjadi anggota di dalamnya.
adalah orang-orang yang sejati mengalami hidup di dalam anugerah dan pertolongan dan berkat-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini, kerajaan Allah yang didirikan melalui Daud, pasti akan didirikan meskipun masih sangat kecil, dia akan bertumbuh. Karena ini adalah kerajaan yang Tuhan sendiri dirikan. Ada tantangan, ada kesulitan, pergumulan. Dan biarlah kita boleh terus taat melakukan kehendak-Nya. Dan juga melalui hidup kita, biarlah boleh bersaksi dengan kesaksian yang tidak menutup akan tantangan, tidak menutup akan total submission yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita menjadi murid-murid-Nya. Tapi juga sekaligus kita melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui sukacita sendiri kita di dalam Tuhan, di dalam kehendak-Nya. Kita sendiri senang, kita sendiri sukacita, kita sendiri rindu untuk datang kepada Tuhan, membaca firman, mengatakan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kita sendiri menginginkan itu dan menjalani itu, terus berjuang di tengah-tengah dunia ini. Maka itu adalah menjadi kesaksian yang menarik orang. Bukan hanya benar, bukan hanya sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, tetapi juga menjadi sesuatu yang menarik daripada orang lain. Karena kita sendiri menikmati itu, kita sendiri bersukacita. Kita sendiri adalah orang-orang yang rajin membaca firman. Tapi bukan hanya rajin membaca firman, tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Kita suka dan rindu. Biar kita terus-menerus berjuang, meminta belas kasihan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Bukan hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi Tuhan mengubah hati kita. Tuhan membentuk akan hati dan kebiasaan dan taste kita, keinginan kita. Sehingga kita boleh dengan sukacita mengikut Tuhan. Dengan sukacita memikul kuk yang Tuhan pasang. Dan kita dengan menjalani itu dengan damai sejahtera, dengan kekuatan, dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Kalau kita hidup seperti demikian, maka bukan hanya berkenan kepada Tuhan, bukan hanya nama Tuhan dipermuliakan, tapi kita pun juga menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Orang yang melihat hidup kita yang demikian, dan mereka akan bertanya. Mereka yang rasa mengikut Tuhan itu susah, panggilan-panggilan Tuhan itu susah, menjadi orang Kristen itu susah. Tapi melihat hidup kita memang penuh dengan pengorbanan. Tetapi kita tidak menjadi berkeluh kesah, tapi kita melakukannya dengan sukacita, dengan rasa syukur, dan dengan damai sejahtera yang dalam menguasai hati dan pikiran kita. Maka mereka mulai bertanya, seperti 1 Petrus 3:15. Mereka mulai bertanya, mengapa engkau mempunyai pengharapan seperti demikian? Ada seorang yang mengatakan 1 Petrus 3:15 itu adalah panggilan Tuhan untuk kita hidup questionable life. Hidup yang dipertanyakan. Questionable life biasanya menjadi negatif. Kok hidupnya begitu secara negatif. Kita ada di dalam posisi yang ekstrim daripada itu. Bukan negatif secara questionable life secara negatif. Tapi questionable life secara positif. Yang begitu bukan aneh tetapi ajaib. Sehingga mereka bertanya, kau berkorban, hidupmu bukan untuk uang. Hidupmu bukan untuk mengumpulkan harta. Hidupmu bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri. Tapi hidupmu penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keindahan. Sehingga orang bertanya, mengapa engkau tidak punya banyak uang, tetapi hidupmu penuh dengan damai sejahtera? Apa rahasianya? Hidupmu penuh dengan pengorbanan, hidupmu waktumu kau pakai untuk melayani orang lain. Tetapi engkau hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan kekuatan dan sesuatu yang indah yang kau nyatakan. Maka orang akan bertanya, apa rahasianya hidup seperti demikian? Itulah yang Tuhan inginkan. Ialah kita menjadi umat Tuhan, anggota daripada kerajaan Allah. Yang hidup menyangkal diri, memikul salib, memikul kuk yang Tuhan pasang. Tapi kita mengalami kedamaian yang dalam, kelegaan jiwa yang begitu dalam. Yang menjadi satu kesaksian yang indah bagi dunia ini. Dan yang memuliakan nama Tuhan semata-mata. Mari kita berdoa. Dengan berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh datang berbakti kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus terus berkata-kata ke dalam hati kami. Ketika suara manusia sudah berhenti, biarlah suara Roh-Mu yang kudus yang mengingatkan kami, yang mengajar kami, yang menuntun kami ke dalam firman-Mu, terus-menerus bekerja di dalam hati dan hidup kami. Sehingga kami menjadi umat Tuhan yang memancarkan akan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang memancarkan hidup yang menjadi ciri-ciri daripada kerajaan Allah yang kami alami dan hidupi. Beri kami kekuatan, pimpinlah kami untuk kami sungguh-sungguh menghidupi akan panggilan Tuhan yang penuh dengan tantangan dan menuntut akan total submission, tapi sekaligus panggilan yang begitu indah, panggilan yang penuh dengan sukacita, panggilan satu-satunya jalan untuk kami boleh mengalami kelegaan yang sejati. Terima kasih Bapa, berkati dan pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur.